Bab 200. Tiit. Alat medis yang tiba-tiba berubah nada dengan garis lurus itu membuat Pak Ardi dan Umi Aminah yang masih larut dalam zikir kompak menoleh. Keduanya nampak terperanjat melihat keadaan Rika yang sudah menutup mata. Astagfirullah, Mbak Rika, pekik Umi Aminah sambil berdiri lalu buru-buru melangkah. Pun dengan Pak Ardi yang melakukan hal sama. Keduanya berdiri di sisi ranjang kanan dan kiri, memperlihatkan Rika yang tak lagi bernafas. Umi Aminah pun berinisiatif mengambil tangan Rika dan mengecek pergelangan tangannya. Matanya membulat kala tak berhasil menemukan denyut nadi di sana. 18. Panggil dokter, Tuan, kata Umi Aminah. Ia hanya ingin memastikan dugaannya salah. Pak Ardi mengangguk lalu lekas menekan bel. Jantungnya berdegup kencang menunggu kedatangan dokter ataupun perawat. Rika. Rika. Pak Ardi berusaha memanggil pelan mantan istrinya itu. Apalagi ia belum sempat meminta maaf. Karena ia sadar, selama menjadi suaminya, bukan hanya Rika yang sering berbuat salah padanya, tapi juga dia yang kadang berbuat salah. Pintu terbuka lalu masuklah dokter dengan seorang perawat. Pak Ardi dan Umi Aminah langsung menggeser badannya menjauhi ranjang agar dokter tersebut leluasa memeriksa. Setelah dicek beberapa kali, dokter itu menggeleng pelan. Pasien sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Ardi dan Umi Aminah kompak bersuara. Kami turut berduka cita. Dan kami akan segera mengurus jenazahnya, kata dokter tersebut sebelum akhirnya keluar ruangan. Pak Ardi masih membeku di tempat. Apa yang terjadi kini, seolah mimpi baginya. Terlalu cepat dan mencengangkan. Yang sabar, Tuan, kata Umi Aminah. Tatapan Pak Ardi nampak kosong. Meski begitu, ia tetap melangkah untuk kembali mendekati mantan istrinya itu. Maafkan aku, Rika. Aku minta maaf untuk semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Pergilah dengan tenang. Aku menjadi saksi kalau kepergianmu begitu baik. Menghadapnya setelah melaksanakan salat, tutur Pak Ardi sendu. Untuk terakhir kalinya, ia menatap wajah mantan sang istri yang terpejam dan nampak lebih tenang. Bagaimana ini, Tuan? Kemana kita akan membawa jenazah Mbak Rika? Tanya Umi Aminah. Dan kalau tidak salah, dia masih memiliki keluarga. Apa kita harus menghubunginya? Lanjut Umi Aminah. Pak Ardi tersentak. Ia baru sadar belum memberikan kabar apapun pada Raka tentang ibunya. Tentang kecelakaan yang dialami sang ibu, dan kini, tiba-tiba saja sudah tidak ada di dunia ini. Ya Allah, bagaimana reaksi Raka mengetahui kabar ini? Pikirnya. 19. Meski di masa hidupnya Rika sering melakukan kesalahan dan membuat Pak Ardi sempat begitu membencinya. Tapi tetap saja, kepergian adalah salah satu hal yang menyedihkan dan menghadirkan duka. Apalagi Rika pernah menjadi belahan jiwa Pak Ardi meski hanya untuk beberapa tahun saja. Apa kita perlu menghubungi keluarga Adiputra? Tanya Umi Aminah pada Pak Ardi yang masih terdiam dengan tatapan kosong. Kehidupan Rika yang hanya seorang diri membuat mereka kebingungan kemana membawa pergi jenazah untuk dilakukan taksiah. Biar saya yang urus, kata Pak Ardi akhirnya. Ia melangkah lunglai keluar dari ruangan. Merogoh ponselnya lalu menghubungi seseorang. Halo, Pak. Papa sudah di rumah. Tante Rika bagaimana kondisinya sekarang? Suara Davin mengalun di balik ponsel Pak Ardi. Halo, Vin. Papa masih di RS. Rika baru saja meninggal, ungkap Pak Ardi dengan kata sempat terjeda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lirih Davin pelan.
Sekarang papa bingung, Vin. Kemana papa harus membawa jenazahnya? Tak mungkin kan dibawa ke rumah kakek, timpal Pak Ardi. Meski bagaimanapun, Rika tetaplah seorang muslim yang harus diurus semua prosesnya mulai dari dimandikan, dikafani, disalatkan dan dimakamkan. Meski beberapa proses bisa dilaksanakan di RS. Biar Davin kesana sekarang Pak, balas Davin akhirnya. Tak mungkin ia membiarkan sang ayah sendirian dalam kondisi seperti itu. Vin, tunggu. Seru Pak Ardi begitu Davin hampir memutuskan panggilan. Apa papa boleh minta tolong satu hal? Lanjut Pak Ardi dengan perasaan tak enak. Namun, ia juga bingung harus apa. Terlebih tak ada kendaraan yang dibawanya. Kenapa, Pak? Katakan. Jawab Davin. Tolong mampir ke lapas. Sampaikan kabar duka ini pada Raka. Dia harus tahu kalau ibunya sudah tidak ada, pinta Pak Ardi. Papa tahu ini berat buat kamu setelah semua yang terjadi. Kalau kamu gak mau bertemu Raka, kamu cukup titip kabar saja petugas lapas agar disampaikan pada Raka, lanjut Pak Ardi memberi usul. Davin sempat menarik napas panjang begitu pelan. Baik, Pak. Davin kesana sekarang, jawabnya. Terima kasih, Vin. Maaf papa banyak merepotkan kamu, timpal Pak Ardi. Enggak, Pak. Gak repot sama sekali, balas Davin. Davin tutup teleponnya sekarang ya. Davin langsung berangkat, lanjut Davin. Oke, Vin. Hati-hati, jawab Pak Ardi. Lelaki berusia lebih dari setengah abad itu pun kembali masuk ke dalam. 20. Kamar. Menghampiri Umi Aminah yang masih berada di sana. Sedang bersiap untuk membacakan ayat suci Al-Quran di samping jenazah Rika yang masih terbaring di sana. Saya ke bagian administrasi dulu ya. Sekalian urusin biaya pemulasaraan jenazah biar Terina beres. Sepertinya besar kemungkinan langsung dibawa ke pemakaman. Soalnya gak mungkin juga dibawa ke kediaman Adiputra. Di sana sedang sibuk dilakukan persiapan untuk acara besok, tutur Pak Ardi pada Umi Aminah. Baik, Tuan, timpal Umi Aminah. Ia pun memulai lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan perasaan duka mendalam. Terlebih kala mengingat jika esok atau lusa, mungkin giliran dirinya yang dipanggil Sang Pencipta. Toh setiap manusia hanya menunggu giliran. Di tempat berbeda, Davin yang memang tak bekerja karena ingin langsung terlibat dalam persiapan acara besok, berjalan untuk menemui Ayu yang berada di kamar. Ia tersenyum menatap sang istri yang sedang mengasihi sang putri. Sayang, maaf aku harus pergi, katanya pelan. Takut mengganggu Syafia yang baru saja terpejam dengan bibir masih menyedot kuat. Mau kemana, Mas? Ke kantor. Tanya Ayu. Davin menggeleng pelan. Ke RS. Tante Rika meninggal, jawab Davin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayu langsung tercengang. Aku mau bantuin papa ngurusin pemulasaraan Tante Rika. Cari tempat buat pemakaman juga. Ya meskipun Tante Rika bukan bagian dari keluarga ini lagi, tak mungkin kita membiarkan dia kesulitan untuk dimakamkan karena gak ada yang ngurusin, timpal Davin. Mas benar. Apalagi Tante Rika pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Kalaupun bukan bagian dari keluarga lagi, tapi masih saudara seiman kan, balas Ayu. Maaf aku gak bisa bantuin apa-apa, lanjut Ayu. Gak apa-apa, sayang. Kondisimu kan belum benar-benar stabil setelah melahirkan. Kamu cukup doakan dari rumah, balas Davin. Ayu mengangguk sambil tersenyum.
Pakai pakaian yang bersih, Mas. Siapa tahu Mas ikut menyolatkan nanti. Kini giliran Davin yang mengangguk. Ia mengganti kaos dan celana pendek selutut dengan kemeja lengan panjang yang lengannya digelung sebagian dan celana panjang. Aku berangkat. Pamit Davin sambil mencium pucuk kepala sang istri. Ia pun berjalan keluar kamar. Mau kemana, Vin? Sudah rapi. Katanya gak ke kantor. Tanya Pak Damar yang sedang berada di teras. Duduk bersama Pak Lukman sambil memperhatikan keriuhan di luar rumah. Ke RS, temenin Papa. Papa barusan telepon, kasih kabar kalau Tante Rika meninggal, ungkap Davin kesekian kalinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Damar dan Pak Lukman pun tak kalah tercenggang. Pergilah kalau gitu, insya Allah nanti kakek nyusul untuk taksiah. Meski bagaimanapun, kakek kenal Rika begitu lama. Semenjak dia jadi teman dekat mamamu, tutur Pak Damar. Bapak juga, nak Davin. Nanti ikut nyusul bareng Pak Besan. Pak Lukman ikut menimpali. 21. Davin mengangguk. Baik, Pak. Davin duluan kalau gitu. Balas Davin. Dia gegas berjalan menuju mobilnya. Kemudian melesat pelan keluar dari gerbang dan mengencang saat memasuki jalan raya. Jantungnya mendadak berdebar tak nyaman kala mobilnya semakin mendekati lapas di mana Raka ditahan. Tentu saja bukan hal yang mudah, saat harus menemui orang yang pernah menyakiti begitu dalam. Bisa saja Davin mengikuti saran sang papa dengan cukup meninggalkan pesan pada petugas lapas. Namun, dia merasa harus menyampaikan langsung kabar buruk itu sekaligus mengucapkan belasungkawa. Untuk itulah Davin memutuskan untuk menemuinya langsung. Silakan ditunggu. Saya panggil dulu orangnya, kata petugas lapas pada Davin. Davin mengangguk. Dia menunggu dengan perasaan kian resah. Marah, kesal, benci, semua itu masih ada di hatinya. Hanya saja, untuk kali ini saja, Davin harus mengesampingkan semua itu. Beberapa meter di ujung sana, kening Raka pun nampak berkerut menatap tamu yang membesuk dirinya kali ini. Ia sempat berpikir jika yang datang adalah ibunya. Karena hanya dialah satu-satunya orang yang masih datang untuk membesuk dengan teratur. Namun dugaannya salah. Yang datang justru Davin. Orang yang menurutnya mustahil untuk datang. Pikiran Raka pun mulai dijejali banyak pertanyaan. Untuk apa mantan saudara tirinya itu datang ke sana? Dengan wajah ketus, kaki Raka tetap melangkah mendekati Davin. Hingga beberapa detik kemudian, keduanya sudah saling berhadapan satu sama lain. Mau apa-apa ke sini? Mau menertawakan keadaan aku? Atau mau menambah masa hukumanku dengan laporan kasus baru? Sengit Raka dengan tatapan tajam. Bagaimana kabarmu? Bukannya menjawab, Davin justru bertanya dengan raut wajah biasa. Tak menunjukkan emosi atau rintik wajah permusuhan. Gak penting. Bukan urusanmu. Jawab Raka ketus. Davin menghela napas dalam. Dia mencoba meredam gejolak emosi yang mulai muncul. Harusnya, dialah yang bersikap seperti itu pada Raka atas semua yang Raka lakukan padanya selama ini. Aku kesini datang baik-baik. Mau menyampaikan kabar penting buatmu, kata Davin dengan nada bicara masih diatur senormal mungkin. Katakan saja. Gak perlu banyak basa-basi, tita Raka masih dengan raut wajah tak bersahabat. Baiklah. Aku ingin menyampaikan kalau ibumu meninggal, beber Davin dengan sangat hati-hati. Apa? Sentak Raka dengan mata membulat penuh.
Ya, Tante Rika meninggal. Setengah jam yang lalu, ulang Davin dengan lebih jelas. Kemarin pagi, Tante Rika mengalami kecelakaan. Sempat kritis dan dirawat di RS. Tapi tadi, aku dapat kabar dari Papa kalau Tante Rika sudah meninggal. Papa sekarang masih di RS. Mengurus semua proses pemulasaraan ibumu, dan aku juga mau langsung ke sana sekarang, lanjut Davin panjang lebar. Raka tak begitu menyimak apa yang dikatakan Davin di akhir kalimatnya. Tubuhnya membeku dengan jantung seolah lepas dari tempatnya. Dia sok. Tercenung dengan tubuh tiba-tiba lunglai lalu merosot ke lantai. 22. Raka. Davin menyentuh pundak Raka yang terduduk lesu. "Kamu baik-baik saja?" tanya Davin. Tangis Raka pun langsung pecah. Tak peduli pada beberapa pasang mata yang mulai terarah padanya. Tak peduli pula pada badan tinggi besar yang dimilikinya. Yang ia tahu, kini ia begitu hancur, sedih. Kehilangan satu-satunya orang yang menyayangi dirinya tanpa syarat dan tanpa tapi. Mami. Astaga, Mami. Kenapa Mami tinggalin Raka? Raka gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kenapa Mami? Raka terus meracau sembari terisak. Dadanya terasa sesak luar biasa. Sabar. Aku tahu ini berat buatmu. Aku pernah merasakannya waktu Mama meninggal beberapa tahun lalu, kata Davin sembari kembali menepuk bahu Raka. Bangunlah. Aku akan memintakan izin buatmu pada petugas lapas agar kamu bisa menghadiri pemakaman ibumu, lanjut Davin. Raka tak lagi berkomentar apa-apa. Kesedihan yang begitu dalam membuatnya tak mampu sekadar untuk mengucapkan kata. Apalagi saat menyadari jika ia kini sendirian di dunia itu. Tak ada lagi tempat untuknya sekedar bermanja dan berkeluh kesah atas kerasnya dunia. Aku ke RS sekarang. Kasihan Papa sendirian di sana. Kami akan menunggu kedatanganmu untuk ikut mengurus jenazah ibumu. Lanjut Davin. Ia gegas berbalik. Meninggalkan Raka yang masih terduduk lesu di lantai. Berjalan menuju petugas lapas untuk meminta agar memberikan izin pada Raka bertaksiah. Selepas itu, barulah ia buru-buru ke RS. Di perjalanan, ia baru teringat belum mengurus tempat untuk pemakaman mantan ibu tirinya itu. Davin menepikan mobilnya sebentar. Mengambil ponsel lalu menghubungi orang kepercayaannya seperti biasa. Halo, bos. Sapa Ricky di ujung sana. Halo. Aku mau minta tolong carikan pemakaman sekarang juga, pinta Davin. Sebentar, bos. Maksudnya gimana ini? Aku gak ngerti. Tanya Ricky keheranan. Tante Rika meninggal. Kita akan segera memakamkan dia. Jadi tolong urus untuk tempat pemakamannya. Aku sama Papa mau urus semua prosesnya di RS, timpal Davin dengan lebih detail. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyonya Rika meninggal. Balas Ricky sama terkejutnya. Pasalnya, ia baru mendengar kembali kabar wanita itu beberapa hari yang lalu dari Nuri. Iya. Ya sudah, aku tutup dulu, ya. Jangan lupa siapkan pemakaman, timpal Davin. Ia langsung mengakhiri panggilan lalu meneruskan perjalanan ke RS yang tinggal setengah lagi. Begitu sampai di RS, Davin langsung menghampiri Pak Ardi yang sedang terduduk sendirian di kursi tunggu. Pak, seru Davin sambil duduk di samping Pak Ardi. Masih diurus, Vin, Papa minta tinggal terima beres, jawab Pak Ardi. Davin mengangguk mengerti.
Ia merangkul pundak sang papa dan beberapa kali menepuknya pelan sebagai dukungan. 23. Sementara Umi Aminah memperhatikan langsung setiap proses pemulasaraan Rika. Selain karena Umi Aminah adalah sesama perempuan, tapi ia juga terbiasa mengurusi jenazah. Tahu tata cara memandikan dan mengkafani sesuai syariat. Sudah selesai, Tuan. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Tinggal disalatkan, beber Umi Aminah begitu kembali menemui Pak Ardi dan Davin. Gimana, Pak? Tanya Davin meminta pendapat sang papa. Kita tunggu Raka, jawab Pak Ardi. Davin mengangguk menyetujui. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang hendak taksiah mulai berdatangan. Tentu saja semuanya keluarga Adiputra karena hanya mereka yang tahu. Diantar oleh Raihan, Pak Damar, Pak Lukman, Bu Ratih dan Bos Sumi turut datang ke RS. Tentu karena mereka sempat mengenal Rika saat hidupnya. Selain itu, Alicia juga kembali datang ke sana karena diberi kabar Umi Aminah. Sudah hampir sore, Pak. Apa kita salatkan sekarang saja? Davin kembali bersuara setelah hampir 1 jam menunggu kedatangan Raka. Sembari menunggu pusara selesai digali. Pak Ardi mengangguk pelan akhirnya. Beruntung, saat hampir bangun dari duduknya, ia melihat Raka yang dijaga polisi langsung sedang berjalan ke arahnya. Sambil melangkah pelan, ia menyongsong kedatangan Raka. Temuilah ibumu dulu. Kita akan segera menyalatkan dia. Titah Pak Ardi. Yang sabar ya, lanjutnya sembari menepuk pelan punggung Raka memberikan kekuatan. Raka melangkah lunglai ke tempat di mana sang ibu berada. Sang ibu yang tinggal tersisa raga tanpa nyawa. Raga yang sudah ditutup lengkap dengan kain kafan hingga ia tak bisa melihat paras sang ibu untuk terakhir kalinya. Hanya bisa mengintip sedikit dari celah-celah kain kafan yang ia renggangkan. Mami, bangun, Mi. Kenapa Mami tinggalkan Raka sendirian? Kalau bukan Mami, siapa lagi yang akan datang membesuk Raka? Untuk apa lagi Raka hidup di dunia kalau gak punya siapa-siapa? Raka kembali meracau meluapkan kesedihannya. Sesekali ia mengguncang pelan tubuh sang ibu yang tak lagi bergerak. Sesekali juga ia memeluk jasad itu lalu menciuminya. Pak Ardi yang turut mengikuti Raka tadi, ikut bersedih melihat kondisi mantan anak tirinya itu. Ia bisa melihat sehancur apa perasaan Raka sekarang. Sabar, kamu harus kuat. Justru kamu harus tetap hidup demi ibumu. Doa-doamulah yang akan menjadi teman ibumu di alam kubur sana. Doa-doamulah yang akan menjadi penerang kubur ibumu. Sering-sering doakan dia. Hanya itu bakti yang bisa kamu lakukan sekarang, tutur Pak Ardi bijak. Raka terdiam. Jangankan berdoa, salat saja ia sudah lupa kapan terakhir kali mendirikannya. Segera ambil wudhu. Kita akan menyalatkan ibumu bersama-sama. Ini sudah sore, kita harus segera memakamkannya. Lanjut Pak Ardi. Tak ada yang bisa Raka lakukan kecuali menurut. Ia mengambil wudhu setelah sekian lama tak pernah melakukannya lagi. Beruntung semua gerakannya masih ingat karena memang mudah. Hanya saja, untuk bacaan salat jenazah, ia tak tahu sama sekali. Hingga ia hanya bisa berdiri tanpa membaca apa-apa. Hanya mengikuti. 24. Setiap gerakan yang dilakukan imam yang tak lain Pak Ardi sendiri. Selain Pak Ardi dan Raka, Raihan, Pak Damar dan Pak Lukman turut menyalatkan. Hanya para wanita saja yang tidak. Kita langsung ke pemakaman sekarang. Ricky bilang sudah hampir siap, kata Davin saat salat jenazah sudah berakhir. Pak Ardi mengangguk. Ayo berangkat,
ajaknya pada yang lain. Mereka semua pergi ke pemakaman dengan mobil berbeda-beda. Pak Ardi bersama Davin, yang lain bersama Raihan, Raka dikawal polisi, Alicia membawa mobil sendiri, sementara jenazah dibawa ambulans. Tak sampai setengah jam, iring-iringan mobil yang mengikuti ambulans, sampai di pemakaman umum. Jenazah Rika pun lekas dikeluarkan lalu ditandu oleh Pak Ardi, Raka, Davin dan Pak Lukman. Mereka berjalan menuju tempat di mana Rika akan dikuburkan. Beruntung tak terlalu jauh dari jalanan. Di sana, sudah ada Ricky yang mengurus semua proses penggalian tanah makam. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Raka yang berada di posisi paling depan. Melihat lelaki itu, ingatan Ricky tertuju pada Nuri dan benih yang dikandung istrinya itu. Ia juga teringat pada nasibnya yang harus menahan hasrat mati-matian selama berbulan-bulan gara-gara kelakuan Raka. Tanpa sadar, tangan Ricky mengepal dengan rahang mengeras. Dadanya naik turun dengan cepat menandakan emosinya memuncak. Tatapan matanya pun begitu tajam bak elang yang ingin menerkam mangsanya. 25. Emosi dan kemarahan memang terkadang sulit untuk dikendalikan. Namun, beruntung Ricky bisa segera sadar jika kondisi dan situasi yang terjadi kini adalah kondisi di mana sedang dipenuhi duka. Ricky menghela napas panjang untuk mengurai emosi yang semula sempat menguasai dada. Berkali-kali ia lakukan demi menetralkan kembali perasaannya. Tak lupa ia menggumamkan istighfar dalam hatinya. Salah satu kata ajaib yang selalu mampu meredam amarahnya. Setelah berhasil menguasai perasaan sendiri dan mengesampingkan rasa sakit hatinya, Ricky segera berjalan lalu menyongsong para pembawa jenazah. Ia turut menandu agar beban terasa lebih ringan dan bisa segera mencapai liang lahat. Selain Ricky, di sana juga sudah ada beberapa penggali kubur dan seorang ustadz yang akan memimpin doa. Raka, turunlah. Antarkan ibumu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Titah Pak Ardi pada mantan anak tirinya. Itu. Raka yang masih lemas karena dirundung kesedihan mendalam, hanya bisa mengangguk pasrah. Ia segera melompat ke dalam liang lahat. Menyusul beberapa petugas yang sudah ada di sana. Bersiap menerima jenazah yang akan segera dikuburkan. Dengan tangan gemetar dan air mata yang kembali bercucuran, Raka menerima jenazah sang ibu lalu membaringkannya di dalam tanah. Sebagai seorang anak, hatinya begitu tercabik-cabik. Terlebih kala ia diminta kembali naik dan galian tanah merah itu sedikit demi sedikit diturunkan untuk menutup liang lahat hingga akhirnya tertutup sempurna. Ustadz dengan usia kisaran 40 tahunan itu memulai doa yang ditujukan khusus untuk sang mayit. Dengan begitu taksim, para pelayat turut mengaminkan dengan kepala menunduk khusyuk. Kepergian salah satu anggota keluarga, kerabat, atau apapun itu semoga dapat dipetik hikmah dan pelajarannya untuk kita semua yang masih hidup di dunia ini. Sebagai pengingatan juga bahwa kita pun kelak pasti akan mengalami hal demikian. Kembali ke pangkuan ilahi lambat ataupun laun dengan cara dan jalan yang berbeda-beda. Kita semua hanya tinggal menunggu giliran. Ustadz tersebut memberi petuah semasa selesai mengantar banyak doa untuk jenazah. Tausiah singkat sebagai bahan renungan bagi yang ditinggalkan. Kita sendiri sudah menyaksikan, saat menghadap Allah nanti, tak ada sedikitpun harta yang bisa kita bawa. Hanya kain kafan yang melekat di badan yang turut menemani. Bahkan, raga itu pun sedikit demi sedikit akan habis dimakan cacing dan hewan tanah lainnya tanpa tersisa. Lanjut Pak Ustadz membuat bulu kuduk para pelayat itu kian merinding. Bayangkan betapa pengap dan sesaknya di alam kubur nanti, ketika semasa hidup kita jauh dari amalan-amalan yang diwajibkan juga disunahkan. Seperti salat, puasa, membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang dan berbuat baik pada sesama. Padahal, amalan-amalan itulah yang nantinya akan menjadi penerang di alam kubur nanti. 26.
Jangan pernah berpikir jika setelah kematian itu semuanya selesai. Tidak, tidak sama sekali. Justru itulah awal kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita semua akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita kerjakan di alam dunia ini. Sekali lagi, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Boleh bersedih, tapi jangan meratap. Lebih baik banyak-banyak berdoa untuk ketenangan almarhumah. Para pelayat yang tak lain keluarga Adiputra itu begitu larut menyelami kata demi kata yang disampaikan sang ustadz. Apalagi Alisya yang baru memulai hijrah dan sedang berusaha untuk mempertahankan keistiqomahannya. Sedangkan Raka masih terduduk lemas di samping gundukan tanah merah yang menutupi jasad sang ibu.